benarkah tim timnas Cina sudah tiba di Indonesia untuk persiapan melawan skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang? Ramai soal warganet yang menyambut Elkan Bagot untuk kembali bergabung ke skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Performa apik Eliano kini mencuri perhatian Patrick Kluivert menjelang laga timnas melawan timnas Cina pada Juni mendatang. Begini komentar Max Rodriguez setelah dirinya tampil gemilang bersama FC20 menjelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Momen spesial Joy Pelupesi kini akhirnya terjawab bersama mantan klubnya di Liga Belanda. Benarkah Patrick Kluivert sudah coret dua pemain untuk laga timnas melawan timnas Cina di Stadion GBK? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia yaitu Eliano kini berpeluang mencetak 3 assist di saat memperkuat PSV menghadapi Nats Breda di laga lanjutan Liga Belanda pada Minggu malam kemarin. Ya, dalam laga itu ia menjadi pemain inti, di mana Aditya Jani Renders itu menjadi bek kanan. Pemain 24 tahun itu tidak tergantikan hingga laga selesai. Kemudian Eliano yang bermain penuh mencuri perhatian, di mana kontribusi sang pemain saat itu membantu serangan dan hampir menghasilkan 3 assist. Peluang emas pertama dari Eliano adalah terjadi di menit ke-61, di mana operan cutbacknya kepada Velanas gagal dituntaskan dengan baik. Selanjutnya peluang kedua dari Eliano terjadi di menit ke-72. Hal itu mirip seperti yang pertama, di mana lagi-lagi umpan tarik datar dari sisi kanan. Namun sayangnya peluang emas itu kembali gagal dimanfaatkan dengan baik oleh rekannya. Kemudian yang ketiga terjadi di menit ke-80, di mana Eliano kembali mengirimkan bola silang yang matang kepada Velanas yang berdiri bebas di depan gawang. Alih-alih mengarah ke gawang, namun sundulannya membuat bola mengarah melenceng ke sisi kiri gawang. Ya, meskipun tidak menorehkan assist, namun Eliano tetap memiliki peran penting bagi klubnya di laga tersebut, di mana gol kedua PSV berasal dari kemenangan duel Eliano dalam perebutan bola. Ya, selain itu performa apik Eliano kini tentu akan mencuri perhatian Patrick Kluivert menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga, di mana performa Eliano ini bisa membuat sang juru taktik punya banyak pilihan nantinya bagi skuad Garuda. Elkan Bagot kini telah menuntaskan perjalanannya bersama Blackpool di kompetisi Liga 3 Inggris. Ya, seperti yang diketahui, Elkan Bagot sebelumnya dipinjamkan ke Blackpool. Bersama Blackpool, Elkan Bagot telah menuntaskan pertandingan terakhirnya, di mana ia menuntaskan laga terakhirnya dengan membawa kemenangan 4-1 atas Bristol Rovers. Setelah berjuang bersama Blackpool, Elkan Bagot pun pamit, di mana ia mengunggah momen selama membela Blackpool di akun Instagramnya. Elkan Bagot pun mengatakan bahwa ia selalu menikmati bermain bersama Blackpool. Bahkan dalam ucapan perpisahannya itu, Elkan Bagot pun mendoakan yang terbaik bagi Blackpool di depannya. Ia berharap klub ini memiliki masa depan yang bagus nantinya. Musim ini saya menikmati setiap menit waktu di Blackpool. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub di masa depan, tutur Elkan Bagot. Ya, dalam unggahan perpisahan Elkan Bagot itu pun kini menarik perhatian gelandang timnas Indonesia yaitu Ivar Diener, di mana pemain yang sama-sama pernah berjuang di timnas Indonesia itu ikut meninggalkan komentar singkatnya. Elkan, tulis Ivar Diener dalam unggahan Elkan Bagot tersebut. Ya, sebenarnya tidak hanya Ivar Diener saja yang meninggalkan komentar di Instagram Elkan Bagot, di mana mantan pemain timnas Indonesia yaitu Stefano Lillipali kini juga meninggalkan komentar dalam unggahan tersebut. Kemudian selain itu, dalam unggahan Elkan Bagot itu pun banyak warganet yang berkomentar agar sang pemain bisa kembali ke timnas Indonesia. Menjelang bentrok melawan timnas Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Cina kini telah melakukan segala persiapan demi kesuksesan timnya. Walaupun jarak waktu pertandingan masih 1 bulan lagi, namun tim logistik timnas Cina kabarnya sudah tiba di Indonesia, di mana mereka ditugaskan untuk memeriksa terlebih dahulu kondisi tempat pertandingan, kondisi cuaca, kondisi lalu lintas, dan kondisi lain sebagainya. Tujuannya adalah agar timnas Cina dalam kondisi yang paling nyaman untuk bertanding dan tidak terganggu oleh hal apapun. Bahkan kabarnya hotel serta tempat latihan timnas Cina pun juga telah dipesan jauh-jauh hari dan semuanya berstandar bintang 5. Melihat segala persiapan yang telah dilakukan, media Cina kini merasa timnas mereka akan malu apabila gagal mencuri poin penuh dari timnas Indonesia. Jika perlakuan tersebut tidak mampu membuat timnas Cina mengalahkan Indonesia dan melanjutkan harapan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, maka tim Cina akan malu, tulis 163.com dalam laporannya. Ya, berdasarkan kesepakatan JFA, timnas Cina akan berangkat ke Indonesia pada tanggal 2 Juni alias 3 hari sebelum pertandingan dimulai. Kemudian setelah itu mereka akan kembali ke Cina dan bersiap untuk pertandingan terakhir grup C
melawan timnas Bahrain. Melihat situasi klasemen grup C saat ini, timnas Cina dipastikan akan tersingkir apabila menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Namun meski demikian, media Cina tersebut merasa kondisi saat ini telah berubah dari apa yang diprediksi sebelumnya, di mana timnas Cina harus memenangi 2 laga berturut-turut untuk bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dua pemain timnas Indonesia kini resmi dicoret oleh Patrick Kluivert untuk laga melawan timnas Cina. Ya, laga timnas Indonesia kontra timnas Cina merupakan matchday ke-9 grup C putaran ketiga, di mana duel tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Stadion GBK pada Kamis 5 Juni 2025. Dalam hal ini, pertandingan masih akan berlangsung 1 bulan lagi, di mana Patrick Kluivert masih memiliki banyak waktu untuk memantau pemain tim merah putih yang berlaga di level klubnya. Besar kemungkinan ada sebanyak 27 pemain yang akan dipanggil untuk 2 laga tersisa pada Juni mendatang, di mana batas akhir pemanggilan pemain biasanya 1 pekan sebelum laga pertama digelar. Namun nama-nama yang dipanggil tentu masih belum diketahui karena itu hak Patrick Kluivert sebagai pelatih. Namun setidaknya akan ada 2 pemain yang dipastikan akan dicoret untuk pertandingan melawan timnas Cina, di mana 2 sosok pemain itu adalah Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes, di mana kedua pemain tersebut dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning setelah laga melawan timnas Bahrain pada bulan Maret yang lalu. Namun walau begitu, Marcelino dan Martin Paes tentunya akan tetap menjadi bagian dari 27 pemain yang dipanggil, sebab mereka akan bebas dari hukuman tersebut di laga terakhirnya untuk melawan timnas Jepang. Tentunya absennya Marcelino dan Martin Paes tidak akan membuat Patrick Kluivert pusing, sebab masih cukup banyak pemain yang bisa mengisi kekosongan tersebut nantinya, di mana Emil Audero misalnya yang berpotensi debut untuk menggantikan kiper FC Dallas, sedangkan beberapa pemain dapat dipasang untuk mengisi tempat Marcelino. Dan kini Egy Maulana Fikri bisa dipanggil jika tidak mengalami cedera, di mana ia sebelumnya dicoret karena bermasalah dengan kebugarannya. Itulah 2 pemain timnas Indonesia yang resmi dicoret oleh Patrick Kluivert untuk laga melawan timnas Cina pada Juni mendatang. Semoga saja pemain yang lain tetap dalam kondisi aman agar nantinya bisa maksimal ketika membela skuad Garuda. Back timnas Indonesia itu Messelgers kini akhirnya mengakhiri peceklik kemenangan bersama FC20, di mana Messelgers mengaku lapar akan kemenangan. Ya, Messelgers bermain apik di saat membawa FC20 mengalahkan Sparta Rotterdam pada Minggu malam kemarin, di mana Messelgers bermain penuh di laga itu dan mendapatkan rating cukup tinggi yaitu 7,7 dari Sofa Soccer. Ya, hal ini adalah kemenangan pertama bagi FC20 sejak mengalahkan Almere City pada 9 Maret yang lalu, di mana di 5 laga sebelumnya FC20 menelan 3 kali kekalahan dan 2 hasil imbang. Rendah hati sebagai satu orang, lapar seperti semua orang, tulis Messelgers. Ya, kemenangan ini tentu sudah memantapkan posisi FC20 di laga playoff untuk lolos ke Konferensi Leg di musim depan, di mana FC20 saat ini berada di posisi kelima klasemen di Liga Belanda dengan 51 poin. Namun FC20 sudah dipastikan gagal lolos ke Europa League musim depan. Ya, selain itu tentu performa apik Messelgers tentu menjadi angin segar tersendiri bagi skuad Garuda, di mana menjelang laga lanjutan putaran ketiga ini sang pemain kini telah kembali ke performa terbaiknya. Namun di sini semoga saja sang pemain tetap terus dalam kondisi bugar dan tidak mengalami cedera lagi. Hal itu agar supaya ia nantinya bisa kembali membela skuad Garuda. Gelandang timnas Indonesia yaitu Joy Pelupesi kini mendapatkan momen spesial di saat berpamitan dengan mantan klubnya yaitu FC Groningen. Ya, meskipun telah resmi pindah sejak Januari yang lalu, namun Joy Pelupesi kini tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan salam perpisahan secara langsung kepada para pendukung FC Groningen. Momen spesial itu berlangsung di jeda pertandingan Groningen melawan RKC Waalwijk. Di dalam unggahan resmi di akun Instagramnya, FC Groningen menuliskan, "Selamat jeda Joy Pelupesi, diberikan perpisahan yang manis," tulis akun klub tersebut. Ya, perpisahan ini menjadi istimewa karena dilakukan hampir 5 bulan setelah Joy Pelupesi meninggalkan timnya, di mana di saat perpindahannya Joy Pelupesi belum sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung kepada supporter Groningen. Klub pun menunjukkan sikap berkelas dengan memberikan ruang bagi sang pemain untuk berpamitan secara langsung menjelang akhir musim, di mana dalam video itu terlihat Joy Pelupesi berdiri di pinggir lapangan sambil memberikan tepuk tangan ke arah tribun penonton. Momen tersebut pun juga dibagikan ulang oleh pemain tersebut melalui Instagram story-nya sebagai bentuk apresiasi atas penghormatan yang diberikan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.